Iya, oke, oke. Nah, eee, kita mau tanggapi beberapa pertanyaan atau cerita lebih tepatnya, karena, ini lucu-lucu. Aku pilih beberapa karena ya mereka punya pengalaman-pengalaman yang menarik dan, aku tanyanya nggak seserius kemudian apa pengalamanmu waktu kecil, nggak, tapi lebih kepada mitos apa yang kamu temukan ketika kecil kaitannya sama kesehatan reproduksi yang setelah gede kamu tahu itu salah. dan, Oke, oke, dan oke. jawabannya banyak Pasti gitu. akan menarik dan banyak Iya, emang iya, iya, ini. iya, iya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Eh, aku hajar semua anonim lah untuk melindungi mereka supaya Oke, mereka nggak malu. walaupun walaupun sebelumnya aku pasti sebetulnya ini nggak tanya, memalukan ya. ya sebelumnya aku tanya mau disebutin nggak atau mau di mention nggak gitu. Ada yang bersedia untuk udahlah ngobrol aja santai gitu, tapi udahlah aku anonim semua aja biar adil. Oke, mitos yang paling pertama dan ini yang paling sering sih Mbak Iya, mungkin dikomentari boleh lah sama Mbak Iya. Gandengan bisa hamil. Oh iya, betul-betul. Aku dulu kecil juga ada itu. Iya kan? Itu Jadi selalu ini loh. iya, iya betul-betul. Jadi pernah saya dapat video yang itu isunya tentang kesehatan reproduksi juga. Jadi ada Oke. anak kecil yang dia tidak sengaja tertidur. Jadi ada laki-laki satu, perempuan satu. Kemudian si perempuan ini ditarik sama teman-temannya ditidurkan di sampingnya itu. Ya itu tapi di Oh, film ya. dipindah, dipindah. Ya dipindah, Oh, digeser dan kebetulan itu dia nggak bangun. Bangun-bangun dia mendapatkan bahwa mereka tidur bareng, sampingan, bener-bener sampingan, oke. nempel kulitnya, kulit tangan ya yang nempel. Kemudian teman-temannya bilang, "Hati-hati loh kamu hamil, kamu udah tidur bareng sama dia," gitu. Dan Oke. ternyata dalam cerita tersebut anak laki-laki dan perempuan itu benar-benar mindset-nya dia hamil gitu dan Oke. akhirnya anak kecil dia SD ya, dikisahkan dia SD kelasnya tidak disebutkan tapi dia masih sekolah dasar gitu ya. Dan dia searching, oh ternyata makan nanas muda itu bisa menggugurkan gitu kan. Nah kebetulan sekali si perempuan ini, adik perempuannya ini masuk angin ya kan karena dia tidurnya di lantai, nggak di, maksudnya ada kayak aula gitu kan. Ini kayak ini Terus ya, dia semesta kayaknya mual. mendukung gitu ya. Iya, iya betul. Ya memang di film itu kan di-setting ya, Kak, tapi itu Ya, ya, kayaknya ya, oke, relate oke. banget, iya ya, kalau tidur bareng itu bisa hamil gitu dan itu langsung anaknya itu disuruh, loncat-loncat tinggi, kemudian makan nanas muda sampai dia sakit perut, bener-bener sakit perut, bener-bener sakit gara-gara ya kebanyakan makan nanas itu. Kemudian Oke. dia udah galau-galau lucu gitu, filmnya lucu sih jatuhnya karena si laki-laki pun itu seolah-olah ingin bertanggung jawab. Oh, Jadi oke. kamu pokoknya tuh harus menggugurkan, kamu tuh harus makan nanas yang banyak, makan jus stroberi, kemudian pokoknya segala upaya dan dia kayak sembunyi-sembunyi gitu, merasa bahwa dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Dia merasa bersalah sama si perempuannya ini, si perempuannya juga sedih, galau-galau gitu. Ternyata setelah orang tuanya tahu, orang tua perempuan ini tahu kemudian cerita, nah itu baru, oh itu ternyata mitos dan itu memang ada sampai filmnya itu kan film untuk teman-teman psikolog itu juga ada gitu. Jadi memang tidak hanya di Indonesia karena itu filmnya film luar gitu. Oke. Dan kalau aku kecil pun dulu pernah pernah mendengar kayak gitu, "Kamu kalau tidur bareng hamil," gitu. Makanya kalau dulu dan didukung kalau orang tua biasanya kan kalau anak laki-laki sama perempuan, Nah, meskipun saudara kandung gitu ya, pasti kan kamarnya dipisah ya. Itu seolah-olah mendukung bahwa kamu kalau bubuk bareng laki-laki perempuan nanti bahaya hamil. gitu, seolah-olah ya. Dan Iya, itu iya. ternyata kayaknya menyeluruh gitu, gak cuma di Indonesia, gak cuma di Dan wilayahku dulu juga iya di Kebumen. dan itu jawaban Dan, jawaban teratas, Mbak. Dari oh gitu, yang aku banyak. share itu bener. Itu kayaknya Iya, kayaknya di zaman SD Bang mitosnya salah satunya itu deh. jadi Sekarang kalau sampai sekarang jadi ada nggak nggak ya? kalau kalau sekarang saya belum update lagi ya, karena Iya, memang, masih ada nggak ya? kalau anak-anak sekarang tuh jarang mainnya, Kak Vito. Jadi lebih ke gadget kan mereka. Jadi fenomena-fenomena tidur barengnya tuh nggak ada momen sepertinya gitu. Jadi nggak tahu kalau
kalau kita perdalam lebih jauh lagi ya. Hmm. Dan yang paling lucu setelah saya gede itu, kenapa kalau misalnya kita bersentuhan, ketika kita maksudnya kita nggak tidur, kita bersentuhan kok kita nggak takut kalau hamil, tapi kalau kita tidur jejeran gitu takut hamil gitu kan lucu ya. Itu juga menjadi ini sih, menjadi PR gitu. Iya. Karena memang orang tua zaman dulu kan belum sampai ke situ. Ya, atau mereka mensimplify itu ya, menyederhanakan. Ya udah, daripada kamu nanti lain-lain, ya udah kalau kamu gandengan kamu hamil, kalau kamu tidur bareng kamu hamil. Mungkin lebih menyederhanakan supaya, atau mungkin nggak mau repot kali. Oke. Nah ini dua teratas. Kalau kamu udah pacaran, kamu harus nikah gedenya. Nah ini, padahal masih zaman SD tuh. Gimana Mbak ya? Masuk nggak suaraku, Mbak ya? Enggak, belum. Oke. Putus-putus. Oke, udah lancar? Sekarang udah. Oke. Ini yang kedua. Dan zaman SD aku pernah dapat mitos kalau aku pacaran sama cewek di zaman SD, gedenya harus nikah sama dia, nggak boleh sama yang lain. Oke, terakhir keputus tapi aku bisa nangkep zaman SD kalau aku nikah sama kalau aku pacaran sama cewek aku harus nikah sama dia. Iya. Dan tambahannya, dan nggak boleh milih sama yang lain. Gitu. Kalau aku ini sih lebih pernah mendengar terlalu santer gitu. Jadi kalau pacaran sama dia, besok kamu nikahnya sama dia lo, makanya milih yang cantik dulu gitu kan. Gitu. Tapi tuh ya, tapi nggak ada wacana nggak boleh sama yang lain. Jadi cuma sampai sebatas kamu kalau pacaran sama dia nanti kamu bayangin tua sama dia, lu nikah sama dia. Makanya dulu kalau misalnya nih ada cewek atau cowok yang nembak kita dan dia nggak good looking, itu kayak langsung nggak mau, harus eliminasi, nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya dia nembak, enggak deh kayaknya, masa nanti aku pergi kemana-mana sama dia, nanti anakku jadi tahu konsep anak jelek, kalau orang tuanya jelek tuh udah ada lo dulu di SD tuh. Dan itu beneran, oh iya betul. Jadi ya, inget lagi padahal udah lupa. Diskriminasi sejak dini ini namanya. Iya, jadi kan karena mungkin ini ya, waktu SD kan kita juga enggak sampai yang aneh-aneh, pokoknya kalau pacaran sampai nikah gitu kan konsepnya, nggak kayak zaman sekarang kan. Kalau sekarang mah ya udah nggak apa-apa, yang penting pacaran ya pacaran, seneng-seneng. Bahkan ada anak SD yang tahu konsep pacar gara-gara, oh ini aku punya satu cerita lucu. Jadi salah satu temanku orang radio juga gitu ya, dia punya anak kelas 5 SD, kemudian dia dapat surat cinta gitu. Kemudian dia ternyata bukan suka sih, lebih ke oke, karena dia cakep gitu. Dia awalnya mungkin tidak suka, tapi kayak ngasih bahwa mengklaim dia pacarku gara-gara dia disurati bilang kalau dia suka. Dia nggak ngasih jawaban loh, itu statusnya. Cerita sama ayahnya, ayah aku kayaknya sudah punya pacar kayaknya. Terus si ayahnya bingung dong, karena bapaknya ini kan polos ya, maksudnya tanya, Mbak, anakku disurati sama cowok terus dia bilang kalau dia udah pacaran sama temennya gitu. Gara-gara surat itu Pak. Iya. Terus Bapak udah pernah tanya belum dia kalau pacaran ngapain gitu kan? Kata anak, setelah hari berikutnya aku ketemu gitu, bapaknya cerita kalau anaknya itu biasanya ngantin bareng. Jadi gandengan tangan ke kantin. Itu pacarannya kayak gitu. Oh, ya kalau gandengan tangan sepertinya masih bisa ditolerir, karena kalau anak-anak zaman sekarang kan kalau main gandengan tangan aja ya kan, nggak aneh-aneh gitu. Apalagi itu konteksnya adalah ke kantin yang notabene-nya itu banyak orang di sana, jadi masih wajar, tapi mungkin butuh pendampingan untuk konsep dia pacaran selain itu tuh apa gitu, karena juga bahaya juga kalau sekarang gandengan-gandengan, kalau datangnya awalnya ke kantin besok ngajakin ke yang lain kan juga repot. Dan harus dia awalnya tuh diawasi. iya betul.
Ya. Jadi awalnya tuh kayak nggak suka, tapi gara-gara dia punya bayangan, wah kalau sama dia gitu terus cakep kan lumayan gitu. Jadi awalnya dia nggak pernah cerita tentang pacar, tentang teman Ya. laki-laki, tiba-tiba dia bilang dia punya pacar, kan bapaknya kaget ya. Tapi itu memang mungkin persepsi untuk menikah dengan orang yang kita pacari itu masih ada. Hmm, 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 hmm. Wah, ini akhirnya walaupun aku ngelemparnya soal kesehatan reproduksi, tapi nggak bisa jauh-jauh dari pacar sih. Zaman-zaman Iya. SD itu. Oke, ada dua lagi. Aku bacain ya. Oke. Iya ya. Nah ini, eh, aku pernah dapat kalau perempuan pipis berdiri nanti bisa keluar penisnya. Ini aku baru denger deh nih. Ya, aku juga baru dengar kalau itu. Kenapa ya? Mungkin Kenapa ya? gara-gara ya kalau di tempat tuh kebetulan nggak ada sih Kak Victor, di daerahku dulu itu Ya aku juga nggak ada, kayaknya tapi kalau ini fenomena aja mungkin ya. Kalau ternyata kayak gitu juga ada. mungkin dulu dia korban, bukan korban sih, orang tuanya bilang kamu kalau pipisnya berdiri tuh kayak laki-laki gitu. Mungkin Jadi ya. terus dia nangkapnya itu kalau pipis berdiri keluar penis karena laki-laki punya penis mungkin. Atau, Ya karena atau saya juga mungkin mungkin biasanya yang lebih meyakinkan itu justru datang dari teman-temannya kali ya, Mbak ya. oh mungkin. Oh iya, bisa jadi ya kan kalau orang-orang anak-anak SD itu dengar dari temennya kayak meyakinkan ya, Ya, betul. lebih Karena rasa percaya dia, lebih percaya. iya, Oke, ini yang lucu terakhir. sekali ya. Ini yang Oke, terakhir oke. sebelum kita tutup. Tanpa mengurangi hormat teman-teman yang lain yang sudah respon. Tapi Oke. kita hanya terbatas waktu saja. Nah, ini, kalau habis makan snack, apapun yang bungkusannya plastik, kalau buangnya dilipat-lipat dulu rapi, nanti kalau ngelahirin pasti sakit. Jadi, kalau aku mau buang, ya tinggal buang aja, nggak usah dilipat. Aku dulu sampai setakut itu. aku aku nggak dapet yang itu juga Aku juga sih. nggak dapat, Eh, karena nggak ngelahirin eh, mungkin ya. ya nggak, aku juga yang perempuan kayaknya nggak dapet sih. Cuma apa ya kalau Halo Mbak ya. lebih ke ini sih Iya kalau ya. mau lahiran ini ya. Dulu di tempatku malah ada mitos kalau makan makan makanan buah dempet itu loh Kak, pisang dempet. Oke. Uh, itu nanti kalau kita lahiran anak kita dempet Kak. Dan itu aku percaya loh dulu SD. Jadi itu bener-bener kalau ada pisang yang jajar dua kayak gitu langsung Nggak tak mau. singkirin. Aku nggak mau makan ini gitu karena aku takut nanti anakku dempet. Padahal itu masih kecil. Itu dari SD Padahal kayaknya itu ada di tempatku. Padahal kalau pisang dempet tuh dagingnya lebih banyak loh, enak loh. Tapi namanya juga takut ya, dan itu Iya, iya. percaya loh aku kayaknya sampai gede, sampai SMP aku masih percaya itu. Setelah baru SMA kayaknya nggak masuk akal deh gitu. Tapi SMP itu masih kelas 3 aku inget Masih ada ya? ibuku bawa pisang, iya bawa pisang dari pasar terus makan kan kebetulan aku keluarga besar gitu kan. Jadi kalau beli satu sisir itu kayak udah 1, 2, 3 udah ada Ya, banyak. jatahnya masing-masing gitu. Iya, iya betul. Jadi tuh aku mau nggak mau tuh harus kayak aku ngambil duluan biar gak dapet yang dempet. Itu ada satu momen kayak gitu. Dan itu ngerasa wah setelah gede lucu juga ya gitu. Tapi aku Oke. rasa masih banyak kalau yang mitos pisang Wah, dempet. Soalnya temanku juga banyak. kemarin cerita waktu udah di Jogja ada yang dapet mitos kayak gitu juga. Ya, Lucu ya. ya, yang artinya mungkin adalah fenomena itu kita alami, Mbak Iya. Dan memang ada begitu. Bahkan mitos-mitos itu kemudian ya akhirnya mempengaruhi sedikit banyak ya sebelum kita akhirnya dewasa. Cara berpikir kita soal konsep kesehatan reproduksi, soal konsep remaja, soal konsep kita melindungi diri, soal konsep kita merawat
organ reproduksi kita gitu. Yang artinya setelah gede ya itu akan jadi hal yang lucu, tapi waktu kecil kita pun menganggap itu serius. Nah, Iya, aku 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 mau tarik sekaligus kesimpulan juga. Berarti sepenting itu ya akhirnya ya Mbak Iyah ya. Sudah bukan satu ranah yang misalnya tabu, misalnya saru, itu sudah nggak waktunya lagi ngomongin itu ranah yang tabu gitu ya Mbak Iyah. Sekaligus nutup iya, obrolan kita. iya. Jadi memang sebetulnya ini kalau saya secara pribadi gitu, antara kan banyak nih pendidikan yang kita katanya kalau kita punya anak ada tahun emas gitu kan. Salah satu yang digembor-gemborkan selalu kognitifnya dia gitu. Betul. Kalau saya pribadi justru tentang yang pertama nilai moral, yang kedua kesehatan reproduksi, yang ketiga baru kognitifnya dia gitu. Karena kalau misalnya anak kita pinter, sepinter apapun, ketika nilai-nilai yang kita tanamkan nggak masuk, nilai-nilainya nggak diberikan, kesehatan reproduksinya nggak diberikan, maka ancaman di luar sana akan banyak gitu. Bahkan bukan hanya ancaman, bisa jadi anak-anak kita juga menjadi salah satu pelaku kekerasan seksual gitu, karena nggak pernah dapet ilmunya, kita nggak pernah tahu bahwa kita ketika misalnya ada waktu SD itu kan cemol-cemolan gitu ya, memegang payudara temennya itu menjadi tren dan sampai sekarang itu masih ada. Dan itu menjadi salah satu hal yang lucu loh bagi mereka, bagi saya dulu juga sempat ada momen yang kayaknya merasa kalau kita dicemol sama laki-laki itu kayak kita terpilih menjadi apa ya yang dibercandain, dan itu kayak malu-malu gimana gitu, malu-malu bukan negatif loh, itu konteksnya malu-malu yang malu-malu aku bangga dibercandain dia gitu, dan itu bahaya loh kalau misalnya bisa berkesinambungan sampai kita mengalami masa pubertas. Dan pelecehan-pelecehan itu yang sampai sekarang bahkan ada yang nggak dianggap pelecehan, oh itu bercanda doang kayak gitu. Jadi sepenting itu pendidikan kesehatan reproduksi yang bisa menciptakan anak kita apakah menjadi orang yang bertanggung jawab tentang isu kesehatan reproduksi atau menjadi orang yang lalai, bahkan seperti ya sudah biasa aja gitu. Kalau kita melecehkan orang lain biasa, kita dilecehkan biasa. Nah itu kan bahaya gitu. Mungkin kalau konteksnya hanya bercanda, yang katanya bercanda cemol-cemolan tadi nggak apa-apa, tapi kalau konteksnya nanti sampai ke pencabulan gitu, itu bahaya gitu. Karena saya punya ponakan juga yang dia dilecehkan sama orang sampai tapi dia tuh nggak berani cerita, kemudian dia hanya ngeluh ketika dia kencing dia sakit gitu, dan itu kakak saya langsung nangis, jari-jarinya curhat, kemudian cari orang gimana caranya buat kayak pengen seolah-olah ingin menuntut anak tetangga gitu, tapi kan nggak bisa kalau di lingkungan kita yang masih sangat tabu tentang isu itu, bahkan yaudah nggak usah ngomong-ngomong. Nah, itu bahayanya sampai situ. Jadi bagaimana kita memang harus memprioritaskan sebetulnya tentang kesehatan reproduksi dan seksual, supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan sehat juga gitu. Wow, terima kasih. Ya, sangat mama muda dan calon papa muda ini kayaknya ya. Iya, karena kalau kita bicara soal, mungkin aku nutupnya kayak gini ya. Yang pertama, thank you Mbak Iyah sudah bergabung dan menyempatkan waktu sampai siang hari ini. Selamat makan siang setelah ini mungkin ya. Tapi mungkin aku nutupnya juga seperti ini. Kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan pengenalan terhadap anak di usia dini itu menjadi satu hal yang mungkin sekarang bukan lagi satu hal yang tabu, bukan lagi satu hal yang saru, dan lebih kepada malah justru menurutku secara pribadi setelah ngobrol dengan Mbak Iyah, urgent begitu. Satu hal yang mendesak, karena selain kemudian menjadi tanggung jawab orang tua, ini lebih kepada akhirnya yang bisa menjaga dirinya sendiri pertama kali adalah si anak itu. Jadi dia tahu mana ranahnya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, dan kemudian dia jadi lebih punya bekal untuk menghadapi lingkungan di sekitarnya yang kadang kita sebagai orang tua tidak punya kuasa untuk selalu ngawasin dia.
dia bisa ketemu teman-temannya, orang asing, orang yang bahkan dia kenal, atau orang yang justru sudah dekat sejak kecil, yang punya potensi yang sama. Itu juga harus terus dibekali begitu. Itu juga dibuktikan oleh akhirnya banyak sekali mitos-mitos lucu yang waktu kecil kita juga dapatkan dan kita percaya begitu. Itu membuktikan kalau sebenarnya fenomena itu masih ada dan harus terus dikawal sih, pelan-pelan tapi pasti bisa. Dan setiap orang tua pasti punya caranya sendiri untuk menyampaikan, pasti dengan gayanya masing-masing gitu. So thank you. Yang penting mau belajar. Ya, yang penting mau belajar. Betul, setuju Mbak ya. Yang penting mau belajar. Semoga banyak calon mama muda dan papa muda yang sama-sama belajar tentang isu kesehatan reproduksi gitu ya. Anda bisa jadikan video ini sebagai rujukan. Lumayan lah, nambah-nambah views sama subscribers. Oke, tapi thank you ya Mbak Iyah ya, sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi di siang hari ini. Semoga Mbak Iyah dan timnya juga di PKBI selalu memberikan edukasi, karena ilmu itu pahalanya tidak akan berhenti Mbak Iyah, dan di luar sana masih banyak orang-orang atau teman-teman yang membutuhkan informasi ini, masih banyak teman-teman yang membutuhkan panduan, masih banyak teman-teman yang mungkin juga butuh pendampingan gitu. Tetap semangat, dan yang penting di masa sekarang tetap sehat. Nah, itu yang penting. Iya. Salam buat teman-teman. Siap. Semoga bisa terus mengedukasi. Thank you ya Mbak Iyah ya. Oke, siap. Iya, jangan lupa teman-teman makasih juga. Subscribe, like, share juga kalau kamu suka sama video ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Mbak Iyah. Mungkin kita akan bahas mitos apa yang ada di anak remaja. Kita juga seru. Kayaknya tambah banyak. Lebih banyak ceritanya. Oke, tapi sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap sehat. Ya.